Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur au ila siratim mustaqim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang wakaf untuk memenuhi tugas final mata kuliah fikih, zakat, dan wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Selanjutnya, rukun dan syarat wakaf. Yang pertama, rukun wakaf adalah adanya al-wakif atau orang yang melakukan wakaf atau orang yang mewakafkan sebahagian hartanya. Yang kedua adalah al-mauquf, yaitu orang atau lembaga yang menerima harta wakaf atau manfaat dari wakaf tersebut. Kemudian yang terakhir adalah sigah, lafaz atau ikrar dari al-wakif sebagai pernyataan untuk mewakafkan harta benda miliknya. Kemudian syarat orang yang berwakaf yaitu memiliki secara penuh harta tersebut, berakal, balik, dan mampu bertindak secara hukum. Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi Muhammad SAW berada di Madinah pada tahun kedua Hijriah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan fuqaha tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama menyatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW dengan mewakafkan tanah milik beliau untuk dibangun di masjid. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Amr bin Sa'ad bin Mu'ad. Ia berkata, kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam. Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang Ansor mengatakan wakaf Rasulullah SAW. Hukum wakaf tunai. Imam Az-Zuhri memiliki pendapat bahwa wakaf tunai atau wakaf dengan dinar hukumnya boleh. Caranya adalah dengan menyediakan dinar atau mata uang tertentu sebagai modal usaha, dan hasil keuntungannya akan disalurkan melalui mauquf alaih, penerima manfaat wakaf. Di antara sistem pengembangan wakaf adalah wakaf tunai. Gimana manfaat wakaf tunai? Manfaat wakaf tunai di antaranya yang pertama ialah seseorang yang memiliki dana terbatas untuk bisa memulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Melalui wakaf uang, aset-aset berupa tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan sarana yang lebih produktif untuk kepentingan umat. Yang ketiga, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam. Berkaitan tentang hukum wakaf tunai adalah Imam Az-Zuhri memiliki pendapat bahwa wakaf tunai atau wakaf dengan dinar hukumnya boleh. Caranya adalah dengan menjadikan dinar atau mata uang tertentu sebagai modal usaha, dan hasil keuntungannya akan disalurkan melalui mauquf alaih atau orang yang menerima manfaat wakaf. Demikianlah tugas final saya pada kesempatan ini. Semoga kita semua dapat mengambil manfaatnya. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, maka itu datangnya dari diri saya pribadi, mohon dimaafkan. Dan apabila ada kebenarannya, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.